Nah, kita lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu mengenai perekonomian yang ada. Jadi di sini saya akan membahas mengenai perekonomian di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Yang pertama yaitu di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Untuk Provinsi Nangro Aceh Darussalam ini, dari segi perekonomiannya yaitu di pertambangannya memiliki banyak potensi bahan tambang dan mineral seperti minyak bumi, gas alam, emas, batu bara, dan lain-lain. Nah, untuk cadangan total batu bara di Aceh itu mencapai 476,80 juta ton dan tersebar di pesisir barat Aceh, yaitu di Aceh Tengah, Aceh Barat, Nangan Raya, dan Single. Nah, untuk perikanannya hampir seluruh biota yang ada, 99% biota yang ada di dunia ada di perairan Aceh. Jadi untuk perikanannya cukup lengkap, yaitu ada lobster, udang, tuna, cakalang, tongkol, bandeng, kerapu, ikan nila, mujair, dan lain sebagainya. Nah, untuk pertaniannya, Aceh itu menghasilkan kayu, kopi, rempah-rempah, buah-buahan, sayur-sayuran, kakao, nilam, pinang, kelapa, padi, kemiri, pala, kelapa sawit, dan lain sebagainya. Di bidang industrinya, yaitu ada kawasan ekonomi khusus Arun di Lek Sumawe. Lalu ada kawasan industri Aceh di Ladong. Lalu ada Badan Pengelola Migas Aceh, lalu Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Sabang, lalu PT Arun NGL Kilang Pencairan Gas Alam di Lok Sumawe, lalu ada PT Pupuk Iskandar Muda di Aceh Utara, lalu ada PT Aceh ASEAN Fertilizer di Aceh Utara, lalu ada PT Kertas Kraf Aceh di Aceh Utara, dan PT Semen Andalas Indonesia Lafarge di Aceh Besar, lalu ada Kilang Gas Alam di Aceh Utara, dan PT Pembangkit Jawa Bali di Lek Sumawe, dan PT Medco E&P Indonesia Aceh Timur, PT Triangel Pasa Aceh Timur, dan PT Pertamina Hulu Energi Aceh Utara, dan PT Mifa Bersaudara di Aceh Barat. Nah, selanjutnya kita masuk ke perhubungan yang ada di Aceh. Untuk perhubungan daratnya, umumnya dijangkau dengan bus dan minibus. Setiap kabupaten dan kota di Aceh memiliki terminal. Untuk jalan tolnya yaitu sudah dibangun jalur Banda Aceh dan Singli. Jadi di sini udah ada jalur tolnya antara Banda Aceh dan Singli. Nah, selanjutnya transportasi lautnya yaitu ada 13 pelabuhan yang tersebar di seluruh Aceh. Ada di bagian Lok Sumawe, Aceh Barat, Aceh Timur, di Tamiang, Banda Aceh, lalu ada di Singkli, ada di Langsa, lalu ada di Aceh Selatan, maupun di Aceh Besar. Salah satunya bernama Pelabuhan Internasional Sabang,
Pelabuhan Arun di Lok Semawe, Pelabuhan Sinabang di Simeulew. Lalu di transportasi udaranya itu ada 9 bandar udara, di mana ada Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda di Aceh Besar, lalu Bandar Udara Maliku Saleh di Aceh Utara, lalu ada Bandar Udara Lasikin di Sinabang, Bandar Udara Maimun Soleh di Sabang, lalu ada Bandar Udara Rembele Bener Meriah, lalu ada Bandar Udara Syekh Hamzah Pancuri di Singkil, lalu ada Bandar Udara Tengku Cut Ali di Tapak Tuan, lalu ada Bandar Udara Lok Sukon di Aceh Utara. Nah, untuk stasiun kereta apinya sendiri ada 5, yaitu ada Stasiun Krueng Geokueh, Stasiun Bungkai, Stasiun Krueng Mane, Stasiun Georogo, Stasiun Kutablang. Nah, selanjutnya kita lanjut ke Provinsi Sumatera Utara. Sumatera Utara ini merupakan kota metropolitan ketiga di Indonesia. Nah, jadi sektor perekonomian yang paling berkembang di Sumatera Utara adalah perkebunan. Jadi, provinsi ini merupakan salah satu provinsi yang tersohor akibat perkebunannya. Untuk perkebunannya itu menghasilkan karet, coklat, teh, kelapa sawit, kopi, cengkeh, kelapa, kayu manis, dan tembakau. Dan perkebunan tersebut tersebar di Deli Serdang. Jadi Deli Serdang itu sekitar di sini, arah menuju ke Medan, lalu di Simalungun. Jadi Pematang Siantar ini Simalungun, di bagian sini itu Kabupaten Simalungun, sampai ke sini Pulau Samosir. Jadi dari daerah Pematang Siantar sampai ke Danau Toba itu Kabupaten Simalungun, dan itu merupakan daerah perkebunan. Lalu ada di Asahan. Asahan itu daerah menuju ke arah Pekanbaru, itu perkebunan kelapa sawit. Lalu di daerah Tapanuli Selatan. Nah, di sini, di bagian sini, itu juga merupakan daerah perkebunan. Nah, untuk bagian pertambangannya, Sumatera Utara kaya akan sumber daya alam berupa gas alam di daerah Tandam, Binjai, dan minyak bumi di Pangkalan Berandang. Jadi untuk di daerah Binjai ini berupa gas alam dan minyak bumi di Pangkalan Berandang. Nah, untuk Kabupaten Langkat telah dieksplorasi. Itu juga sama seperti Pangkalan Berandang, dia berupa minyak bumi dan sudah dieksplorasi sejak zaman Hindia Belanda. Selain itu di Kuala Tanjung itu ada PT Inalum yang bergerak di bidang penambahan biji dan peleburan aluminium yang merupakan satu-satunya di Asia Tenggara. Nah, untuk sungai-sungai yang berhulu di pegunungan Danau Toba juga merupakan sumber daya alam yang cukup berpotensi untuk dieksploitasi menjadi sumber daya pembangkit listrik tenaga air. Salah satunya yaitu PLTA Asahan yang merupakan PLTA terbesar di Sumatera, terdapat di Kabupaten Toba, Samosir. Nah, selain di kawasan pegunungannya terdapat banyak sekali titik-titik geotermal yang berpotensi dikembangkan sebagai sumber energi panas maupun uap yang selanjutnya dapat ditransformasikan menjadi energi listrik. Untuk sarana dan prasarana yang ada di Sumatera Utara ini sudah lancar ya.
Jadi banyak infrastruktur yang sudah dibangun, baik itu dibangun oleh sektor swasta maupun dari pemerintah seperti perdagangan, perkantoran, industri, tel, dan lain-lain. Di bidang pertambangan, ada 3 perusahaan tambang terkemuka di Sumatera Utara, yaitu di Sorik Mas Mining dan Newmont Horas Nauli dan Dairi Prima Mineral. Nah, Dairi Prima Mineral itu kurang lebih berada di sini di Kabupaten Dairi. Nah, untuk perhubungannya 19,95% dalam keadaan sedang dan selebihnya dalam keadaan rusak. Nah, jadi untuk bandar udaranya itu ada 7, yaitu Bandar Udara Internasional Kuala Namu, yang merupakan bandara terbersih se-Asia Tenggara. Lalu ada Bandar Udara Dr. Ferdinand Lumban Tobing, Bandar Udara Aek Godang, Bandar Udara Binaka, Bandar Udara Lasondre, Bandar Udara Sibisa, Bandar Udara Silangit. Selanjutnya kita ke Provinsi Sumatera Barat. Terletak di sini. Dengan ibu kota Padang. Jadi di Sumatera Barat ini untuk perindustriannya itu lebih banyak perindustrian kecil dibandingkan perindustrian besar. Perbandingannya itu sebanyak 203:1. Untuk pertaniannya itu berupa sayur-sayuran, buah-buahan, beras, dan lain sebagainya. Untuk daerah pertanian itu ada di Solo, ada di Bukit Tinggi, lalu ada di Pariaman, dan wilayah-wilayah lainnya. Nah, untuk pertambangannya, Sumatera Barat ini memiliki potensi bahan tambang golongan A, B, dan C. Jadi, lengkap. Ada golongan A, ada golongan B, dan ada golongan C. Untuk golongan A-nya, yaitu batu bara, terdapat di kota Sawah Lunto. Untuk bahan tambang golongan B, yang terdiri dari air raksa, belerang, pasir besi, tembaga, timah hitam, dan perak, menyebar di wilayah Kabupaten Sijunjung, Damasraya, Solo, Solo Selatan, 50 kota, Pasaman, dan Tanah Datar. Jadi, untuk pertambangannya itu dia ada di Sawah Lunto untuk yang golongan A. Nah, untuk yang golongan B itu dia ada di Solo, Damasraya, Nah, jadi untuk golongan A-nya itu dia ada di daerah Sawah Lunto. Untuk yang golongan B salah satunya ada di daerah Solo. Dan untuk golongan C menyebar di seluruh kabupaten dan kota. Jadi di Sawah Lunto ada, di Batu Sangkar ada, Padang Panjang ada, Bukit Tinggi ada, Pariaman ada, Padang Panjang ada, Padang ada, Painan. Nah, itu tuh berupa pasir dan batu serta kerikil. Nah, selanjutnya kita ke Provinsi Riau. Nah, selanjutnya perhubungannya itu
Untuk bandar udara dihubungkan dengan Bandar Internasional Minangkabau, dan untuk jalur lautnya itu dihubungkan dengan Teluk Bayur. Namun kalau untuk transportasi laut dengan jarak dekat itu berpusat di Pelabuhan Muara. Nah, untuk transportasi antar kotanya itu dilayani oleh bus-bus serta travel. Nah, di Padang, angkutan umum berpusat di Terminal Bingkuang Aipacah, di Bukit Tinggi berpusat di Terminal Awakuniang, Payakumbuh berpusat di Terminal Kotonan Ampe, dan Solok berpusat di Terminal Bare Solok. Transportasi barat lainnya seperti kereta api masih digunakan untuk jalur dari Padang ke Sawalunto yang melalui Padang Panjang dan Solok. Pada jalur ini kereta api hanya digunakan sebagai sarana pengangkutan batu bara. Jadi dari Padang ke Sawalunto dia itu hanya untuk batu bara. Namun dari Padang menuju Pariaman saat ini masih digunakan untuk angkutan penumpang. Jadi dari Padang sampai ke Pariaman ini masih aktif. Tepatnya ada salah satu terminalnya di depan UNP. Nah, kita lanjut ke provinsi selanjutnya, yaitu Provinsi Riau. Jadi, di Riau ini memiliki sumber daya alam, baik kekayaan yang tergantung di perut bumi berupa minyak bumi dan gas, serta emas maupun hasil hutan dan perkebunannya itu cukup baik. Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, secara bertahap mulai diterapkan sistem bagi hasil atau perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Selanjutnya yaitu di Provinsi Jambi. Jadi perekonomian di Provinsi Jambi ini 60% lahan merupakan kawasan perkebunan dan kehutanan, yang menjadikan kawasan ini merupakan salah satu penghasil produk perkebunan dan kehutanan utama di wilayah Sumatera. Kelapa sawit dan karet menjadi tanaman perkebunan primadona dengan luas lahan perkebunan kelapa sawit mencapai 400.168 hektar, serta karet mencapai 595.473 hektar. Nah, untuk potensi kekayaan alamnya di Provinsi Jambi ini ada minyak bumi, gas alam, lalu batu bara dan timah putih. Jadi, untuk batu baranya itu cadangan batu bara di Provinsi Jambi sebesar 18 juta ton yang merupakan batu bara kelas kalori sedang yang cocok digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik. Untuk minyak buminya cadangannya sebesar 1.000. Cadangan minyak bumi terdapat di Kabupaten Jabung Timur, Sutur Kenali Asam, Kecamatan Jambi Luar Kota, dan Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya yaitu Sumatera Selatan. Nah, sama seperti wilayah lainnya yang ada di Pulau Sumatera, Sumatera Selatan juga bergerak di bagian perkebunan kelapa sawit. Nah, untuk pertambangannya, hasil pertambangan adalah minyak bumi dan batu bara. Nah, potensi batu bara terdapat di Kabupaten Muara Enim. Dia bergerak di transportasi darat dan udara. Untuk perdagangannya juga cukup maju, terbukti dari grafik pertumbuhan ekonominya yang tiap tahun meningkat.
Selanjutnya kita masuk ke Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu ini pertambangan itu cukup banyak, cukup maju. Terbukti dari adanya 18 perusahaan tambang yang ada di Bengkulu. Selain itu, perkebunannya juga mendukung, yaitu salah satunya ada PT Agri Mitra Karya bidang perkebunan sawit, PT Cipta Mas Bumi Selaras bidang kelapa sawit, PT Palma Sejati bidang kelapa sawit, dan PT Sabta Sentosa Jaya Abadi di bidang perkebunan kelapa sawit. Nah, jadi untuk PT pertambangannya itu ada PT Bara Mega Quantum di bidang pertambangan batu bara, PT Indonesia Riau Sri Avantika Pertambangan Batu Bara, PT Injatama Pertambangan Batu Bara, dan PT Jambi Research Tambang Batu Bara. Kemudian ada PT Kusuma Raya Utama Tambang Batu Bara dan PT Tansri Majid Energi di bidang tambang mineral. Nah, jadi untuk wilayah Bengkulu ini dia berpusat perkebunannya di kelapa sawit. Untuk bagian perhubungannya, jadi ada transportasi darat, yaitu dengan menggunakan bus, dan pada tahun 2018 ada launching 5 unit bus rapid transit Trans-Rafflesia Bengkulu Koridor 1. Nah, bus ini melayani rute Betungan, Simpang Kandis, Lapangan Golf, Pasar Bengkulu, dan Pasar Pedati PP. Selain menggunakan bus, perhubungan yang ada di Bengkulu ini juga menggunakan travel. Jadi antar wilayah itu juga menggunakan bus-bus kecil atau travel. Selanjutnya yaitu Lampung. Nah, masyarakat pesisir Lampung ini kebanyakan bekerja sebagai nelayan dan bercocok tanam. Di beberapa daerah pesisir, komoditas perikanan seperti tambak udang lebih menonjol bahkan untuk tingkat nasional dan internasional. Sedangkan masyarakat yang tinggal bukan di pesisir kebanyakan bertanam padi dan berkebun lada, kopi, cengkeh, kayu manis, dan lain-lain. Lampung fokus pada pengembangan lahan bagi perkebunan besar seperti kelapa sawit, karet, padi, singkong, kakao, lada hitam, kopi, jagung, tebu, dan lain-lain. Nah, dari hasil bumi inilah tumbuh banyak industri-industri seperti Panjang, Natar, Tanjung Bintang, dan Bandar Jaya. Untuk industrinya itu ada penambakan udang, termasuk salah satu tambak terbesar di dunia setelah adanya penggabungan usaha antara Bratasena, Dipasena, dan Wahyuni Mandira. Selain itu ada pabrik gula yang dapat menghasilkan produksi per tahunnya mencapai 600.000 ton oleh 2 pabrik, yaitu Gunung Madu Plantation dan Sugar Group. Industri agribisnis lainnya yaitu nanas, ketela atau ubi, kelapa sawit, kopi, robusta, lada, coklat, kakao, nata de coco, dan lain-lain. Untuk perhubungannya, untuk jalan rayanya itu dari Aceh dapat menggunakan jalur darat melalui jalan lintas tengah Sumatera, jalan lintas timur Sumatera, dan jalan lintas barat Sumatera, serta jalan lintas pantai timur Sumatera. Nah, dapat juga menggunakan jalan tol. Nah, untuk transportasi daratnya itu dilayani oleh bus dan terminalnya itu ada di. Nah, untuk
angkutan umumnya itu berupa bus. Ada 2 terminal, yaitu Terminal Raja Basa dan Terminal Sukaraja yang berada di Bandar Lampung. Lalu ada Terminal Kota Metro. Selain 3 terminal tersebut, terdapat banyak terminal bus yang berada di seluruh ibu kota Kabupaten Lampung. Nah, untuk bandar udaranya itu ada bandar udara utama, yaitu Radin Intan II, yaitu nama baru dari Branti. Terletak 28 km dari ibu kota melalui jalan negara menuju kota bumi. Jadi, dia itu dari Bandar Lampung sebesar 28 km menuju ke jalan kota bumi. Nah, untuk transportasi lautnya, yaitu ada Pelabuhan Panjang yang merupakan pelabuhan ekspor impor bagi Lampung, dan juga Pelabuhan Serengsem yang menjadi pelabuhan untuk lalu lintas distribusi batu bara dari Sumatera Selatan ke Jawa. Nah, selanjutnya kita masuk ke perekonomian yang ada di Pulau Jawa. Yang pertama yaitu Provinsi Banten. Perekonomian yang ada di Banten ini dari sektor industri pengolahannya sebesar 49,75%, diikuti sektor perdagangan, hotel dan restorannya sebesar 17,13%, pengangkutan dan komunikasi sebesar 8,58%, serta pertanian hanya 8,53%. Jadi, pertanian itu merupakan sektor terkecil yang ada di Banten. Dan industri pengolahan merupakan sektor utama. Banten ini berada di wilayah yang strategis, baik itu secara lokal, regional, nasional, bahkan skala internasional, yang mendukung memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Nah, untuk memfasilitasi terhadap pergerakan barang dan penumpang yang dari dan ke pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah maupun lokal yang ada di Provinsi Banten menjadi sangat penting dalam upaya mendukung pengembangan ekonomi di wilayah Provinsi Banten. Jadi, secara umum, sektor perhubungan dapat dikategorikan ke dalam 3 bagian, yaitu perhubungan darat, perhubungan laut, dan perhubungan udara. Untuk jalannya itu sendiri, dalam kondisi baik sebesar 203,670 km dan kondisi sedang sebesar 380,020 km dan kondisi rusak sebesar 305,320 km. Nah, untuk terminalnya ada 7 terminal di Provinsi Banten, yaitu Terminal Pakupaten Serang, Terminal Pondok Cabe Tangerang Selatan, dan terminal-terminal lainnya. Lalu untuk angkutan umumnya itu ada trayek. Nah, untuk angkutan umumnya terdapat 63 trayek dengan jumlah kendaraan sebanyak 3.788 yang melayani antar kota dalam provinsi, lintas kabupaten atau kota Tangerang. Sedangkan untuk AKDB lintas Serang, Cilegon, Pandeglang, dan Lebak dilayani dengan 66 trayek dengan jumlah kendaraan sebanyak 1.436. Nah, untuk transportasi lautnya itu ada Pelabuhan Merak yang merupakan pelabuhan penyeberangan di Indonesia sebagai pintu gerbang Pulau Jawa bagian barat yang rutenya menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Banten ini terdapat 5 pelabuhan yang terdiri dari 2 pelabuhan yang diusahakan, yaitu Pelabuhan Ciwandan dan Pelabuhan Bojonegoro, serta 3 pelabuhan yang tidak diusahakan yang terdiri dari Pelabuhan Karangmantu, Pelabuhan Labuhan, dan Pelabuhan Bojonegara. Untuk transportasi udaranya itu dia ada Bandar Udara Internasional Soekarno
Hatta. Bandar Udara Pondok Cabe yang merupakan bandar udara untuk kegiatan general aviation. Lalu ada Bandara Budiarto merupakan bandara yang digunakan untuk pelatihan kegiatan penerbangan, sementara Bandara Gorda digunakan sebagai bandara militer. Selanjutnya kita ke DKI Jakarta. Lebih dari 70% uang negara beredar di Jakarta. Perekonomian Jakarta terutama ditunjang oleh sektor perdagangan, jasa, properti, industri kreatif, dan keuangan. Perkebunan dan pertaniannya itu Jakarta mungkin ada, tapi dengan sektor yang sangat kecil, karena hampir keseluruhan yaitu bergerak di bidang perdagangan, jasa, dan industri. Untuk bagian transportasinya, di DKI Jakarta tersedia jaringan jalan raya dan tol yang melayani seluruh kota. Namun, perkembangan jumlah mobil dengan jumlah jalan sangatlah timpang, 5-10% dengan 4-5%. Oleh sebab itu, tidak heran jika di Jakarta macet adalah suatu hal yang lumrah atau hampir setiap saat terjadi. Nah, untuk transportasi daratnya itu ada berupa Gojek, Transjakarta, taksi, dan lain sebagainya. Lalu kita masuk ke Provinsi Jawa Barat. Nah, Jawa Barat ini selama lebih dari 3 dekade telah mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Jadi, saat ini peningkatan ekonomi modern ditandai dengan peningkatan pada sektor manufaktur dan jasa. Di samping perkembangan sosial dan infrastruktur, sektor manufaktur terhitung terbesar dalam memberikan kontribusinya melalui investasi. Hampir 3/4 dari industri manufaktur non-minyak berpusat di sekitar Jawa Barat. Nah, untuk pertaniannya itu berupa lahan dan perairannya. Jawa Barat ini dikenal dengan lumbung padi nasional. Nah, hampir 23% dari total luas 29,3 ribu kilometer persegi dialokasikan untuk produksi beras. Jadi, dapat dikatakan bahwa Jawa Barat ini merupakan rumah produksi bagi ekonomi Indonesia. Hasil pertanian Provinsi Jawa Barat menyumbang 15% dari nilai total pertanian Indonesia. Hasil tanaman pangan Jawa Barat meliputi beras, kentang, manis, jagung, buah-buahan, dan sayuran. Di samping itu, komoditas seperti teh, kelapa, minyak sawit, karet alam, gula, coklat, dan kopi. Untuk peternakannya menghasilkan 120.000 ekor sapi ternak, 34% dari total nasional. Nah, untuk kelautan dan perikanannya, Jawa Barat berhadapan dengan dua sisi lautan Jawa pada bagian utara dan Samudra Hindia di bagian selatan. Dengan panjang pantai sekitar 1.000 km. Berdasarkan letak inilah, Provinsi Jawa Barat memiliki potensi perekonomian yang sangat besar. Jadi di Jawa Barat ini telah dilaksanakan perencanaan terpadu untuk pengembangan Pelabuhan Cirebon, baik sebagai pelabuhan pembantu Tanjung Priok Jakarta, maupun sebagai pelabuhan perikanan Jawa Barat yang dilengkapi dengan industri perikanan. Nah, untuk transportasinya sama seperti daerah-daerah di Jawa lainnya. Selanjutnya kita masuk ke Jawa Tengah. Nah, jadi pertanian merupakan sektor utama perekonomian Jawa Tengah, di mana mata pencarian di bidang ini
digeluti hampir separuh dari angkatan kerja. Kawasan hutan meliputi 20% wilayah provinsi, terutama di bagian utara dan selatan. Nah, untuk daerah Rembang, Blora, dan Grobogan merupakan penghasil kayu jati. Jawa Tengah juga terdapat sejumlah industri besar dan menengah. Daerah Semarang, Ungaran, Demak, Kudus merupakan kawasan industri utama di Jawa Tengah. Jadi daerah Semarang salah satu wilayah kawasan industri utama di Jawa Tengah. Nah, untuk Kudus dikenal sebagai pusat industri rokok. Ini letak Kudus. Nah, daerah Rembang, Blora, Grobogan merupakan penghasil kayu jati. Rembang, Blora, dan Grobogan merupakan hasil wilayah penghasil kayu jati. Lalu, Kudus sebagai pusat industri rokok, di Cilacap tempat industri semen, Solo, Pekalongan, Juwana, dan Lasem dikenal sebagai kota batik yang kental dengan nuansa klasik. Lalu, Blok Cepu di pinggiran Kabupaten Blora, sekitar di sini, terdapat cadangan minyak bumi yang cukup signifikan, dan kawasan ini sejak zaman Hindia Belanda telah lama dikenal sebagai daerah tambang minyak. Untuk transportasinya, di Jawa Tengah dilalui beberapa ruas jalan nasional yang meliputi jalur Pantura menghubungkan Jakarta, Semarang, Pati, Surabaya, Banyuwangi, jalur Tegal, Purwokerto, jalur lintas selatan yang menghubungkan Bandung, Yogyakarta, Surakarta, Madiun, dan Surabaya, serta jalur Semarang-Solo. Nah, di wilayah Jawa Tengah ini juga banyak dilalui oleh jalan tol Trans Jawa. Selanjutnya kita masuk ke Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur ini dilintasi oleh jalan nasional sebagai jalan arteri primer di antara jalur Pantura, yaitu Anyar, Jakarta, Surabaya, Banyuwangi, dan jalan nasional lintas tengah, yaitu Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya. Juga dilalui oleh jaringan jalan tol, yang salah satunya itu jalan tol Surabaya sampai ke Gempol. Nah, untuk kota-kota di Jawa Timur dihubungkan dengan jaringan bus antar kota, bus dengan Surabaya, Tuban, Semarang, Surabaya, Madiun, Yogyakarta, lalu Surabaya, Malang, lalu ada Surabaya, Kediri, setelah itu ada Surabaya, Mojokerto, dan lainnya. Nah, setiap kabupaten atau kota di Jawa Timur ini juga memiliki sistem angkutan umum atau angkutan perdesaan. Nah, di Surabaya angkutan seperti ini dikenal dengan sebutan LIN atau BEMO. Lalu untuk kereta apinya, saat ini jalur Surabaya, Mojokerto, Kertosono, Madiun sedang dikembangkan menjadi jalur ganda. Transportasi lautnya yaitu pelabuhan internasional, hub Tanjung Perak, dan transportasi udaranya itu Bandara Internasional Juanda.
Nah, untuk perekonomiannya, Jawa Timur ini memiliki sejumlah industri besar. Di antaranya galangan pembuatan kapal terbesar di Indonesia, yaitu PT PAL di Surabaya. Industri perlengkapan tempur PT Pinat di Malang. Industri besar kereta api terbesar di Asia Tenggara PT Inka di Madiun. Nah, pertambangan energinya, Blok Cepu salah satu penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia, ditambang di Bojonegoro. Jadi, selain itu ada pembangkit listrik di Jawa Timur yang dikelola oleh PT PJB, di mana meliputi PLTA, PLTU, dan PLTGU yang menyediakan energi listrik ke sistem Jawa Bali. Selain itu, di Jawa Timur juga direncanakan pembangunan pabrik peleburan dan pemurnian tambang pertama di Indonesia milik PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Gresik. Smelter ini akan menjadi yang terbesar di dunia. Selanjutnya kita masuk ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Perekonomiannya, Daerah Istimewa Yogyakarta ini meliputi sektor investasi, lalu perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UKM, pertanian, ketahanan pangan, kehutanan dan perkebunan, perikanan dan kelautan, energi dan sumber daya mineral, serta pariwisata. Nah, penanaman modal dan di Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan melalui program peningkatan promosi dan kerjasama investasi, serta program peningkatan iklim investasi. Untuk perdagangannya, yaitu varian produk ekspor Daerah Istimewa Yogyakarta andalan meliputi produk olahan kulit, tekstil, dan kayu. Pakaian jadi tekstil dan mebel kayu merupakan produk yang merupakan nilai ekspor tertinggi. Nah, secara umum ketersediaan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta cukup karena berkaitan dengan musim panen, sehingga diperlukan pengaturan distribusi oleh pemerintah. Nah, selain itu, pemenuhan kebutuhan ikan di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dipenuhi dari perikanan tangkap maupun budidaya. Untuk perikanan tangkap dilakukan melalui pengembangan pelabuhan perikanan Sadeng dan Gelagah. Lalu, hutan di Daerah Istimewa Yogyakarta didominasi oleh hutan produksi, yang sebagian besar berada di wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Sektor perkebunannya, dari segi produksi tanaman perkebunan yang potensial di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah kelapa dan tebu. Kegiatan perekonomian diprioritaskan dalam rangka pengutuhan tanaman memenuhi skala ekonomi serta peningkatan produktivitas dan mutu produk tanaman untuk meningkatkan pendapatan petani. Nah, untuk transportasi atau perhubungannya sama seperti daerah di Jawa lainnya sudah lebih maju dibandingkan daerah-daerah di wilayah lain di luar Pulau Jawa. Nah, kita lanjut ke pertanyaan nomor 4.